Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Saya Eugeni Suwake akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai konsep dasar lembaga keuangan. Yang pertama, konsep dasar uang. Uang adalah suatu nilai atau standar harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai, memudahkan transaksinya berjalannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Namun pada awal mulanya manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhannya masih sangat sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain dalam melakukan kegiatannya. Dalam periode ini, manusia belum mengenal transaksi, perdagangan, atau kegiatan jual beli. Yang kedua, pengertian uang secara luas. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada saat yang bersamaan juga, uang bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Yang berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dalam perkembangannya, uang telah berevolusi untuk dapat dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama, uang komoditas atau commodity money adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bisa sebagai uang. Yang kedua, uang kertas atau token money. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Yang ketiga, uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Yang berikut karakteristik dan jenis uang. Sebagai alat tukar, uang harus memenuhi persyaratan dan tujuan agar diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh pemiliknya. Yang pertama, ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Yang kedua, mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau satu tangan ke tangan yang lain, dengan fisik kecil dan nominal yang besar sekalipun. Yang ketiga, nilai yang stabil. Nilai uang harus memenuhi kestabilan dan ketetapan, serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Yang keempat, tidak mudah rusak. Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek maupun luntur, terutama kondisi fisiknya, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Berikut konsep uang dalam Islam. Uang pada zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri adalah seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Mamluk, mengalami situasi yang banyak jenis mata uang yang beredar dengan nilai kandung logam mulia yang berlainan satu sama lain. Berikut perbandingan konsep uang Islam dan konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas, bahwa uang adalah uang dan bukan modal. Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang adalah uang dan uang sebagai modal. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Alexander Kikmanum Tuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan konsep uang Islam dan konvensional serta sistem bunga dan bagi hasil. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang dan uang bukan modal. Sedangkan dalam konsep ekonomi konvensional,
Uang adalah uang dan uang adalah modal. Sistem bunga dan bagi hasil. Dalam ekonomi konvensional menawarkan sistem bunga, sedangkan konsep ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, yang apabila dalam usaha tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan proporsi yang disepakati.